Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Susah masuk pakai laptop Pak, saya pakai HP ini. Ya Mas. Ya dulu masuk tadi siapa? Itu Pak Bapak Diti Tirta Maulana. Ini mana Bedik Mas? Pak Didit. Assalamualaikum Halo Pak Pak Didit. Sparta. Ya, silakan Pak Didit. Mohon maaf ini susah masuk pakai laptop. Baik Pak, baik Pak. Izin Pak, saya Baca pakai HP. menampilkan dulu Ya, draft tesis saya. ya silakan. Apakah sudah terlihat Pak Sparta? Sudah. Ya, izin Pak, pada pertemuan minggu lalu, Bapak memberikan beberapa catatan kepada kami. Pertama, latar belakang tidak perlu memakai subjudul Pak. Itu sudah kami sesuaikan pada latar belakang. Ya. Lalu yang kedua, tulisan gap penelitian juga dihapus, kemudian tulisan penyebab permasalahan juga itu dihapus, Ya. kemudian penjelasan dalam tulisan penyebab permasalahan itu dipindahkan atau dimasukkan ke dalam subbab identifikasi masalah Pak pada bagian awal. Ya. Mungkin dapat Ya. saya perlihatkan di sini Pak, di identifikasi masalah. Ya. Nah ini Pak, sudah saya masukkan. Jadi di identifikasi masalah itu saya menjelaskan ada 4 hal yang menyebabkan yang melatar belakangi dan menjelaskan bahwa saya mengidentifikasi 4 hal. Yang pertama itu kurangnya itu literasi digital masyarakat secara umum. Kemudian yang Ya. kedua, identifikasi masalah yang saya identifikasi adalah ketidakmerataan infrastruktur teknologi. Kemudian yang ketiga adalah desain antarmuka atau user interface-nya Pak, dari aplikasi penukaran uang ini. Kemudian yang keempat adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait aplikasi pintar sebagai platform untuk mendaftar pelayanan terhadap penukaran uang rupiah. Kemudian catatan berikutnya, Bapak juga meminta kami untuk menambahkan di bab 1 yaitu perumusan masalah, Pak. Ya. Ada 4 perumusan masalah yang kemarin juga Bapak memberikan referensi dari latar belakang, yaitu pertama bagaimana kebosanan masyarakat pengguna aplikasi pintar dalam memfasilitasi proses pemesanan dan penukaran uang rupiah, apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat adopsi dan penggunaan aplikasi pintar di masyarakat, bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh aplikasi pintar, dan 4, apa perbedaan pengalaman pengguna antara layanan konvensional yang go show dan juga digital melalui aplikasi pintar. Itulah identifikasi perumusan masalah yang saya cantumkan sesuai dengan rekomendasi Bapak. Kemudian Bapak juga memberikan catatan untuk subbab tujuan. Di sini bukan manfaat penelitian, tapi Bapak merekomendasikan diganti menjadi kontribusi penelitian, Pak. Nah, untuk tujuan penelitian ini mengacu kepada subbab sebelumnya, itu perumusan masalah, di mana untuk perumusan masalah bagaimana kepuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kepuasan masyarakat pengguna aplikasi pintar dalam memfasilitasi pemesanan. Demikian juga tujuan kedua, ketiga, dan keempat juga ini mengacu kepada rekomendasi Bapak dengan kata untuk mengetahui faktor-faktor utama, kemudian untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan aplikasi pintar, dan yang keempat adalah untuk mengetahui perbedaan pengalaman pengguna antara yang konvensional dengan yang digital melalui aplikasi pintar. Kemudian kontribusi penelitian, di sini juga sudah saya cantumkan. Kontribusi penelitian ini ada 4. Pertama untuk Bank Indonesia untuk memperoleh wawasan yang lebih mengenal lebih jauh efisiensi dan efektivitas aplikasi pintar. Kemudian juga kontribusi ini untuk pengembang aplikasi, di mana aplikasi ini penelitian ini dapat menjadi sebuah rujukan untuk memperoleh masukan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi pintar. Kemudian kontribusi yang ketiga adalah untuk masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan kualitas layanan penukaran uang rupiah yang lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Dan yang terakhir adalah kontribusinya bagi peneliti dan akademisi. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmiah mengenai implementasi teknologi digital dalam layanan publik dan penggunaan aplikasi dalam konteks keuangan. Demikian Pak untuk bab 1. Ya. Udah bab 2, udah langsung bab 2 ya. Udah bab 1 udah Baik oke Pak. ya.
Kemarin, sepintas Bapak di bab 2 juga memberikan masukan kepada kami untuk memasukkan grand teori, Pak. Jadi kami Ya, telah mencari grand teori yang berkaitan langsung dengan penelitian tingkat kepuasan masyarakat ya, terhadap sebuah penggunaan aplikasi, Pak. Di mana grand teori yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah grand teori, yang bernama Expectation Confirmation Theory, Pak, atau ACT yang dikembangkan oleh Richard L. Oliver, di ya, mana grand teori ini sering digunakan untuk meneliti kepuasan pelanggan dalam berbagai bidang, termasuk penggunaan ya, teknologi digital. Nah, ya, teori ini menjelaskan 4 hal, Pak. Yang pertama, ya, ekspektasi awal, bagaimana harapan pengguna dalam menggunakan aplikasi ya, apa namanya, nanti akan digali ekspektasi awalnya. Yang kedua, persepsi kinerja, pengalaman aktual ketika, masyarakat menggunakan aplikasi. Kemudian yang ketiga, konfirmasi sejauh mana aplikasi memenuhi atau tidak memenuhi ekspektasi pengguna. Dan yang ya, terakhir adalah kepuasan, bagaimana setelah menggunakan kepuasannya seperti apa. 4 indikator dari teori ini sangat relate dengan penelitian terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap sebuah aplikasi layanan digital dalam penukaran uang yang disebut dengan aplikasi pintar, Pak. ya, Kemudian Bapak juga meminta kami untuk menjelaskan variabel penelitian, Pak. Variabel ya, variabel penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini meliputi 2. Pertama, variabel independen, yaitu ya, teknologi digital, sosialisasi dan edukasi, dan yang ketiga adalah ketersediaan infrastruktur, Pak. ya, Sedangkan variabel dependennya ada 2, yang pertama adalah kepuasan masyarakat, dan yang kedua adalah kualitas layanan. Nah, dari variabel independen dan variabel dependen ini, kemudian, pengukuran variabelnya akan dilakukan menggunakan instrumen kuantitatif, Pak, seperti kuesioner berbasis skala Likert, Pak, yang mungkin nanti akan disebar ya, kepada masyarakat. Kebetulan ya, Pak Sparta, pada ya, periode Ramadan tahun ini, yaitu pada periode sejak tanggal 3 Maret sampai dengan 27 Maret, Bank Indonesia akan gencar melakukan kegiatan layanan penukaran kepada ya, masyarakat. ya, ya, Kebijakan institusi untuk periode tahun ini full support semua request atau permintaan penukaran harus menggunakan Pintar, Pak. ya, ya, Sehingga pada kesempatan momentum Ramadan ini, kami akan menyusun sebuah kuesioner yang ya, ditempatkan di lokasi layanan penukaran, sehingga pada saat masyarakat telah diberikan layanan, kami akan meminta izin kepada pimpinan agar setiap masyarakat dapat men-scan QR code berupa kuesioner yang telah kami ya, siapkan nantinya, Pak. ya, 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 Jadi bagus. momentumnya akan datang di bulan depan. Ya, ya, Nah, kemudian dari variabel-variabel independen dan dependen yang saya tuangkan di sini, saya jelaskan satu persatu, Pak. Mulai bagus. dari variabel independen teknologi digital berdasarkan para ahli, itu definisinya seperti apa. Ya, Kemudian berikutnya adalah variabel independen yang kedua, yaitu sosialisasi dan edukasi. Bagaimana menurut para ahli mengenai variabel independen sosialisasi dan edukasi ini. Kemudian yang ketiga, kami juga menjelaskan variabel independen ketersediaan infrastruktur. Menurut para ahli juga. Nah, selanjutnya melanjutkan kami juga mencoba mendetailkan penjelasan mengenai variabel dependen, Pak, yaitu 2, ya, kepuasan masyarakat, ya. Kemudian, kepuasan masyarakat ini mengacu pada teori dari, apa namanya, Parashuraman, Zetham, dan juga ya, Berry, Pak. Eee, ya, kenapa saya menggunakan, teori ini, karena memang sangat relevan sekali, banyak sekali penelitian yang menggunakan dimensi kepuasan masyarakat, ya, ya. dengan variabel ada 5, Pak, menurut teori ini. 5 apa, dimensi 5 ya? Ya, Jadi ya Pak, kepuasan masyarakat itu ya, diidentifikasi ada 5 dimensi utamanya, Pak. Yang pertama adalah ya, keandalan, yang kedua responsivitas, ya, kemudian yang ketiga adalah empati, yang keempat jaminan, dan yang kelima aspek fisik. Nah, ya, kelima dimensi ini kemudian saya tuangkan secara lebih detail, Pak, agar lebih jelas, lebih ya, ya, mudah untuk dipahami, mulai dari ya, keandalan dan seterusnya sampai ya. dengan aspek fisik, Pak. Itu Nah, apa, referensi, sumber referensi apa tuh? Penjelasan dari mana? Dari siapa? untuk Sumber referensi yang ini, dari, Pak, ya, Berry itu, Berry, Berry ya. yang ini, Pak, Halo, ya. iya ya. Sebenarnya di mana tuh? Penjelasan masing-masing dimensi itu dari mana? Si Berry itu. Iya, betul, Pak. Nah, itu kamu kasih tahu dong, Bapak. Berry lebih lanjut, Berry menyatakan masuk komponen sebagai berikut itu. Oh, baik, Pak. Di Iya, sini saya tambahkan ya. iya. Lebih lanjut, Baik, Berry Pak. menyatakan penjelasan mengenai komponen sebagai berikut. Seperti itulah ya. Baik, Pak.
Terus apa lagi? Terus. Oke. Nah, nanti akan saya tambahkan Pak di sini Pak. Nah, Kemudian yang keluarnya sendiri, siapa lagi kamu rujuk itu? ya, Keluarga. jadi ada 3 peneliti Ya, ya, dengan teori dalam satu teori ini Pak, ya, ya, yaitu ya. Berry, Parashuraman, dan Zetama. Nah ini nanti akan saya tambahkan sini Pak, menerangkan bahwa dimensinya penjelasannya di bawah Ya, keandalan. jadi kamu cari samping Siberi itu yang lain dimensi beda nggak yang 5? Oh baik Pak, Ada nanti kami ada beda nggak? Iya, kami ya, cek ada nggak kembali Pak beda? ya. Iya, jadi kalau Ya, yang 3 itu sama, kamu ya. kutipnya nama ketiganya di dalam kurungnya ya. Baik Pak. Nah, coba Saya coba. tambah lagi misalnya lebih jauh menurut si itu kepuasan itu menggunakan 6 dimensi contoh. Ya. Misalnya 3 sama, 2 baru gitu, itu contoh seperti itu ya. Oh baik Pak. Mungkin kami Jangan akan jangan jangan menambahkan. jangan, jangan satu sumber 5 dimensi itu ya, siapa tahu ada 6 7, maka nanti soalnya nanti kalau itu dasar kamu untuk memilih, wah ternyata dari dimensi yang jelas penjelasan di atas itu kamu pilih 5 dimensi apa-apa aja kamu ambil di siapa gitu ya. Pak. Iya. So kamu udah S2 ke S1 nggak apa-apa Mas. S1 nggak apa-apa. S2 ada Pak. beda dikit lah ya. Baik Pak, nanti kami akan tambahkan Pak Iya teori iya. lainnya yang berkaitan dengan dimensi kepuasan layanan Pak ya. Terus lagi terus. Baik, baik Pak. Ini kami detailkan masing-masing dimensi ini sesuai dengan teori yang tadi Iya iya. dari si Berry. Kemudian juga ini Pak sedikit kami menambahkan Pak faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Iya Dalam iya. penelitian ini kami menggunakan konsep studi dari Davis Pak Iya tentang iya. teknologi acceptance model atau TAM, di mana Iya. memang eh, bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh dua hal Pak. Pertama Iya kemudahan penggunaan. iya. Kemudian yang kedua adalah manfaat yang dirasakan. Nah, Iya. dua faktor ini Pak nanti yang akan juga kami perdetail pada saat nanti hasil penelitiannya Pak seperti itu. Iya. Nah, merujuk kepada Oh, teori-teori tapi baik tapi ya, tapi Mas apa itu kan menurut situ 2 ya. Kira-kira ya. ada nggak yang lebih dari 2 itu? Oh, baik Pak, kami tambahkan Iya, kembali Pak ya. karena gini, 2 itu mungkin kamu satu rujukan ya. Tapi ada lagi Ya, misalnya 3 atau 4 Kak. Nah, kamu bisa mengkaji dari banyak sumber itu yang merupakan faktor pengaruh yang mana aja yang banyak diteliti dan kamu pakai yang mana gitu. baik Pak. Ya, di penjelasan akhir kamu jelaskan seperti itu ya. Kenapa Ya, gitu ya. Gitu. baik Itu Pak. nyusul aja banyak cukup 2 atau 3 lah ya. Yang Cukup terkenal tuh. apa? Baik, baik Tiga Pak. lah ya. Baik, Ya. kami akan tambahkan Pak teori lainnya. Kecuali kalau Eh, Mas nanti ambil S3, itu baru banyak kan. oh ya, baik Pak. Ya. Kalau S1 kan kajiannya nggak gitu tajam lah ya. Ya, dua atau Ya, tiga Pak ya, baik Pak. ya 3 lah ya itu ya. Terus Baik. apa lagi itu? Baik Pak, kami lanjutkan Pak. Eh, nah ini kami sedikit menambahkan penjelasan bahwa berdasarkan teori-teori di atas, Ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengguna aplikasi pintar itu akan berdampak kepada satu Pak, peningkatan loyalitas. Ketika ya. aplikasinya bagus, mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, maka tentu akan ada peningkatan loyalitas. Kemudian yang kedua, akan berdampak kepada peningkatan citra institusi. Tentu saja ini sangat sangat erat sekali Pak dampak dari apa namanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi pintar ini. Itu dampak dampak lainnya tuh. Tadi kan dampaknya kepuasan kan. Ya, betul Pak, betul Nah, Pak. itu dampak lain tuh. Dampak lainnya Pak akan Dampak lain berdampak hati-hati lainnya. halo hati-hati Mas, dampak lain nanti dosen lain mengatakan kenapa nggak kamu pilih cuma kepuasan nggak kan banyak nih dampaknya cuma Oh kepuasan baik doang. Pak. Hati-hati Ya, Mas, hati-hati itu kamu kan fokuskan ke kepuasan jangan cari yang lain dampak lain itu jangan. Itu baik Pak. itu nanti kamu gunakan pada saat analisis untuk usulan penelitian berikutnya. Oh baik Pak. Apakah Tiap- yang klausul ini di take down saja Pak? ya take down aku pindahkan nanti untuk analisis hasil di Baik bab Pak. 4 itu. Di bab Usia 4 ya, dasar dipindah. usulan kamu. Dasar usulan kamu nanti ya. Baik Pak. Usulan penelitian berikutnya gitu. So kalau segini jadi bumerang buat kamu nanti. Oh kenapa kamu pilih kepuasan ada 4 nih dampaknya Ya, kenapa satu itu aja. Nah, kecuali Bapak bisa jelaskan di bawahnya untuk penelitian ini Bapak hanya melihat dampak itu kepada kepuasan saja tidak yang 1, 2, 3, 4 karena apa gitu. baik Pak. Kenapa boleh itu sebutkan aja ya. Ya, Kenapa kok enggak
lihat dampak yang 4 lagi, cuman kepuasannya kamu Bapak kayak karena ini terkait juga dengan program Bank Indonesia gitu ya. Iya, Pak. Program terus kedua terkait juga dengan rutinitas manfaat bagi Bank Indonesia dalam penukaran uang setiap Lebaran siapa gitu. Jadi itu aja ya. Betul, Pak. Alasan. Nggak apa-apa kalau kamu biarkan nggak apa, tapi harus ada alasan gitu. Kenapa itu? Oh, baik, Pak. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Baik. Saya teruskan, Catat, Pak. catat, Nah, catat, catat tadi itu ya. iya. Nah, itu apa lagi itu? Terus apa lagi itu? Ya. Selanjutnya Pak, saya juga menjelaskan variabel dependen yang kedua yaitu kualitas layanan Pak. Di mana kualitas layanan ini saya menggunakan teori dari Zetham Hall juga, yaitu mengenai dimensi Sama tadi itu. Sama tadi Zetam juga ya. sama Pak, sama. Sama dia jadi dimensi kualitas layanan itu juga ada 5 Pak menurut ini mungkin Nah, nanti apakah kamu tambah lagi tambahin tuh Pak? di lain ya. Tambah sumber Baik sumber Pak, lain ya. baik Ya Pak itu ditambahkan ya. sumber lain. Oke, Dua lagi tambah nih dua lagi ya. teori Tambah sumber dua. lain Pak. Baik. Ya. Ya, terus apa lagi itu? Berikutnya apa lagi itu? Oke. Itu nanti aja Kemu- sudah tahu. Terus Ya, berikutnya. baik Pak. Terus apa Nah, lagi? kemudian ini juga faktor yang mempengaruhi kualitas layanan, Pak. Saya juga mencantumkan di sini. Pertama adalah yang mempengaruhi kualitas layanan itu pertama inovasi teknologi, kemudian ketersediaan sumber daya, Pak, pelatihan Pak, tim. halo, halo, halo. Ya, Bapak kan Pak. selain itu kan independen Bapak ya. Ya. Itu apa kasih tahu ini kualitas independen kualitas lain mempengaruhi. Kamu Bapak pakai SEM. Ini kan artinya dalam satu independen ada lagi yang pengaruh independen itu kan. Iya, betul, Pak. Hati-hati itu ya, hati-hati nanti seperti misalnya beranak pinak itunya regulasi Bapak gitu ya. Oh, iya. Baik, Pak. Baik, Pak. Hati itu, hati-hati Ya, nanti bikin heboh aja dosen lain mengkritisi punya Bapak itu ya. betul, Pak. Betul. Ini mungkin alangkah baiknya jika ada dasarnya, Pak, ya. Iya, dasarnya dan itu juga Bapak gunakan untuk itulah untuk usulan penelitian berikutnya di bab 4 gitu. Baik, Pak. Baik, Pak. Perlu juga diteliti dampak ini, dampak itu ya. Ya, baik, Pak. Bapak Ini cukup mungkin menjelaskan, Bapak cukup di variabel independen itu Bapak jangan mengkaji juga variabel yang mempengaruhi independen, jangan. oh iya, baik, Pak. Baik, Pak. Nggak selesai berarti Bapak nanti itu. Ya, Nggak selesai baik. kan. Itu. Apakah lebih baik ini di take down saja, Pak? Teknologi lah. Jadi yang penting Pak tuh Pak kuatkan teorinya, Teorinya baik, Pak. dimensi kuatkan, kemudian untuk kuatkan maknanya, terus Bapak nanti pilih yang mana dari dimensi itu, kan banyak Ya. dimensi itu, terus sumber referensi Iya. lain. Bapak pilih yang mana, kuatkan di situ aja Pak. Jangan Bapak Baik, Pak. pancing variabel yang pengaruh independen, waduh, ini mancing tuh Pak ya. Ya, baik, Pak. Yang Nanti ini jawab kami akan penakut. take down hanya mengacu kepada teori-teori dari Iya, para ahli ya, Pak. Dan independen memilih. itu kalau Pak udah tekan independen, jangan cari perkara apa aja pengaruh independen, jangan deh. Ya, Iya, cari perkara itu. Tapi kalau independen boleh lah Pak. Independen itu boleh Pak. Singgung misalnya problem independen itu apa. Nah, ada 10 ya. Bapak pilih 2. Kenapa 2 gitu. Itu boleh ya. Oh, baik, Pak. Tapi independen jangan coba-coba deh. Cari penyakit. Nggak selesai perhitungan Pak itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, berikutnya apa lagi itu? Penelitian Ya, sebelumnya. noted Pak Sparta. Iya, Baik, iya. Pak. Mungkin ini juga kami akan review kembali, Pak, mengenai dampak Iya. kualitas pelayanan. Seperti yang Bapak Iya. sampaikan, saya fokus saja kepada teori-teori yang disampaikan oleh para ahli, Pak. Iya. Sama konsepnya, teorinya, Ya, teori mengatur dimensi, terus sumber lain, terus kenapa Pak pilih dimensi ini, dimensi itu gitu ya. baik, Pak. Itu, ya. Jadi dimensi itu mempengaruhi kuesioner Pak buat nanti itu, ya. Oh iya, betul, Pak. Misalnya dimensi 1 ada 3 kuesioner, dimensi 2 ada 2 Ya. kuesioner. Itu nanti diteliti oleh penguji apakah kuesioner Pak itu mencerminkan dimensi itu enggak nanti hasil pengukurannya. Baik, Pak. Itu tujuannya. Jadi kuesioner itu dari dimensi itu. Kalau dimensi nggak ada, ngarang-ngarang kuesionernya. Iya, betul, Iya. Pak. Harus Ada apa lagi merujuk itu? pada dimensi. Iya, itu apa lagi itu terus. Baik, Pak, izin, Pak. Nah, kemudian Iya. kemarin juga Bapak di pertemuan sebelumnya juga meminta kami untuk menjelaskan mengenai hubungan antara variabel, Pak. Iya, iya, iya. Ya, hubungan antar variabel kami coba mengekspor antara teknologi digital dengan kualitas layanan. Iya. Kemudian juga Bapak, antara sorry. Bapak Pak, hubungan itu independen sama dependen apa? Kan kepuasan kan. ya Independen independen Bapak.
Independen dengan dependen. Iya Pak, independen dengan dependen Pak. Independennya adalah teknologi digital, Hah? dependennya kualitas layanan Pak. Kesulitan bukan kepuasan. Kepuasan dan juga kualitas layanan Pak. Oh, Dependennya ini ada dua. dua Pak. Dependen apa? Ada dua. Dependen ada dua. Ada dua Pak, tadi Oh, sebagaimana ada di awal dua. Pak. Ya, Iya, ya, saya tadi bingung. Kalau dua sih tahu dua ya. ada dua Pak, ada dua. Iya, iya. Dah, terus. Oke, yang kedua hubungan antara Regresi. teknologi. Berarti Pak dua regresi itu ya. Iya Pak, Dua regresi ya. Ya, ya. dua Terus. regresi betul Pak, betul. Terus. Boleh. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara variabel independen teknologi digital dengan kepuasan Ya. masyarakatnya Pak. Kalau tadi dengan kualitas layanan, sekarang dengan kepuasan masyarakatnya. Iya. Itu apa lagi? Kemudian yang ketiga, hubungan variabel sosialisasi dan edukasi sebagai variabel independen terhadap kepuasan masyarakat, Pak. Iya. Berikutnya adalah hubungan antara ketersediaan infrastruktur dengan kualitas layanannya, Pak. Hah? Kemudian berikutnya adalah hubungan antara ketersediaan infrastruktur dengan kepuasan masyarakat. Oh, itu. Ya. Sebentar. Berikutnya adalah hubungan sinergis antar variabelnya, Pak. Iya, ya. Terus. Lagi. Ya. Nah, indikator dan Hubungan sinergi antar variabel maksudnya apa itu? ya, Pak. Hubungan sinergi antar variabel maksudnya apa tuh? Hubungan sinergi antar variabel? Jadi hubungan sinergis antar variabel ini, Pak, kami di sini mengidentifikasi bahwa variabel independen yang tiga tadi, Pak, yaitu teknologi digital, sosialisasi dan edukasi, serta ketersediaan infrastruktur itu saling berinteraksi, Pak, dalam mempengaruhi kualitas layanan dan juga kepuasan masyarakat sebagai variabel Oh, dependennya, kalau Pak. saling berinteraksi berarti sebagai memoderasi dong. Kalau moderasi dong. Halo? Maksudnya seperti apa, Pak? Kalau interaksi itu misal gini. Mm-mm. Misalnya independenmu ada dua ya. Dua. Ya, Itu dua itu misalnya A dan B misalkan. iya, B itu memoderasi hubungan A terhadap independen A. B itu iya, memoderasi hubungan A terhadap Y. Maka A iya. memoderasi hubungan B terhadap Y. Nggak ada seperti itu. Nggak ada penelitian seperti itu. Nggak Oh, baik, terjelaskan Pak. hubungan itu. Jadi udah dihapus itu. Ya. Baik, Pak. Kami take down ya, Kecuali Pak. kecuali Bapak menggunakan misalnya pengaruh apa independent variable apa yang dua itu Iya. dimoderasi oleh variabel yang lain apa tuh contohnya. Jadi variabel itu mempengaruhi hubungan X terhadap Y. X1 Hmm. terhadap Y itu pengaruhnya X2 terhadap Y. Itu interaksi namanya itu ya. Baik, Pak. Baik, Jadi Pak. Yang variabel dikali itu. Misalnya hmm, X1 dikali dengan variabel moderasi. Nanti ada hmm, tesnya ya. baik, Pak. Maksud Bapak itu? Enggak. Iya, Pak. Maksudnya itu Nanti enggak? mungkin nanti saya perlihatkan Pak untuk yang ininya sebentar. Interaksi apa pengembangan model lain tuh interaksi Iya. kategori biasa mungkin interaksi itu bisa terus moderasi cuman Hmm, masa saling moderasi nggak ada loh masa saling moderasi saling interaksi kan saling moderasi itu iya. coba Baik Pak Pak, bikin mungkin lagi itu yang ini maksud akan kami take down saja Pak. iya maksud apa kalau nggak bisa Pak jelaskan janganlah Pak nggak ngerti coba nanti Iya, dibantai sama dosen lain tuh betul betul Pak. dosen yang satu lagi ya bantainya luar biasa itu mampus Iya, Pak ya. iya Pak. Siap. Baik Pak. Nah, yang ketua programnya kan Bapak tahu lah siapa orangnya. Iya, iya benar Pak. Jadi cari amannya Mas ya. Ya, baik Bapak. Siap. Iya. Kalau nggak bisa Ya. jelaskan, maksudnya kecuali Pak punya metodologi ekonometrika yang canggih ya, bisa Hmm, melihat circle macam-macam lah ya. Kalau enggak, kalau pada level regresi jangan susah Pak. Kalau S2 penting selesai tesis hmm. jangan kayak S3 ya. Iya Pak. Nah, yang S3 susah jangan gitu. Yang bisa-bisa aja yang bisa itu Pak Iya. lulus ya. Baik Pak. Nah, udah ya. Ya, Apalagi itu? ya. Selanjutnya Pak, sesuai dengan kerangka tesis itu terkait dengan indikator dan pengukuran variabel Nah, Pak. ini apa itu penelitian sebelumnya udah Bapak jelas ya penelitian sebelumnya? Penelitian relevan dah. Udah. Ini jangan ke bawah. Cuma, Pak, Ke bawah habis ini apa jelasin habis ini? setelah ini kerangka pemikiran Pak. Wah, itu agak pemikiran.
Ya. Bapak jelaskan dulu penelitian sebelumnya yang relevan. Oh, baik, Pak. Nah, yang sebelumnya relevan. Nah, itu nanti masing-masing, misal penelitian A, satu linia itu Pak jelasin. Misalnya penelitian A. A itu tahun berapa, topiknya apa, kemudian dia meneliti di mana, terus Oh, tahun berapa, terus sampelnya berapa, ya. baik. Nah, terus variabelnya apa saja digunakan, terus alat analisisnya apa, hasilnya apa. Itu satu linia itu Pak ya. Oh, baik. Ada Ya, berapa yang harus dicantumkan ya, Pak, penelitian sebelumnya? kalau S2 itu 15 lah Pak ya. 15, baik, Pak. Ya. Terus nanti setelah Pak jelasin itu Bapak ringkas. Berikut ini ringkasan yang sebenarnya bentuk tabel. Iya, Pak. Nah, Siap. tabel, Baik, baik. tabel itu Pak tulislah tabel itu kolom pertama nomor ya. Iya. Nah, kolom kedua nama peneliti dan tahun ya. Nah, kolom ketiga variabel variabel independen sama independen ya. Iya, Pak. Kolom berikutnya hasilnya, hasil penelitiannya. Singkat-singkat aja Pak, kan apa udah rinci tadi per alinea per Oh, masing-masing orang itu kan. baik, Nah, Pak. kemudian kolom terakhir perbedaan dengan penelitian Bapak itu apa? Perbedaan penelitian si Anu dengan Bapak itu apa? Apa perbedaannya dalam bentuk nama variabelnya, kemudian tahunnya, beda dalam bentuk apa lagi itu. Kok singkat-singkat aja, poin-poin aja ya. Baik, Pak. Jangan Poin-poin saja. dijelaskan. Tabel tidak boleh menjelaskan ya, hanya poin-poin aja ya. Iya. Sama Dalam aja bentuk ringkasan. tabel ya, Pak, ya, nanti ya. Iya. Baik. Tabel judul ini. Tabel penelitian relevan. Judul tabelnya. Ya. Iya. Tabel itu ringkasan dan penjelasan. Jadi di tabel itu nggak boleh lagi menjelaskan poin-poin aja ya. Baik, Pak. Ya, terus apalagi itu. Nanti tabel itu Bapak ketikannya 10 aja ukurannya dalamnya ya. Kecil aja. Baik, Pak. Ya. Terus apalagi itu. Itu baru nanti kerangka pemikiran. Habis Ya. kerangka pemikiran baru hipotesis ya. Terakhir. Iya, Pak. Hipotesis itu kemarin saya bilang hipotesis itu dasarnya misalnya pengaruh X1 dan Y. Nah, itu pengaruh X1 dan Y. Nah, itu Bapak jelaskan yang pertama bagaimana grand teori menjelaskan logika teori hubungan X dengan Y itu. Baik, Pak. Nah, kemudian linear berikutnya Bapak kutip penelitian sebelumnya singkat aja dalam satu linear. Misalnya penelitian Bapak relevan itu ada 10, kasih tahu aja yang 10 itu yang hubungan positif siapa aja, yang hubungan negatif siapa aja, yang tidak serikan apa saja dalam bentuk kalimat ya. Baik, Pak. Nah, jadi kalau linear ketiga semua yang ada di atas, maka dengan ini kami mengajukan hipotesis sebagai berikut. Gitu. H1, alternatif 1, itu X1 berdampak negatif terhadap B, gitu ya. Iya, Pak. Itu aja ya, X1 pengaruh positif terhadap Y, gitu ya. Tapi jangan bilang signifikan nggak signifikannya ya. Iya, Pak. Ya itu aja, udah selesai itu Pak. Perbaiki lagi Pak ya. Baik, Pak. Siap. Terima Nah, kasih, Pak nah. Sparta. Itu Kami revisi kembali. minggu depan selesai bab 2 ya. Baik, Pak. Bab 3 jangan dulu, Insyaallah, bab Pak. 3 jangan dulu, bab 3 jangan dulu, bab 2 dulu ya selesai ya. Baik, Pak. Baik. Ya, udah. Catatan Ya, Bapak akan kami tindak lanjuti. ya, minggu depan saya tunggu Kamis depan ya selesai ya. Baik, Pak. Insya Allah, Pak. Pak lembur ngerjain Sabtu Minggu ya. Sama malam-malam juga ya. Ya, baik, Ya, baik, oke. Pak Sparta. Terima Ya. kasih. Terima kasih Ya, banyak, Pak. ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih Mas. Sisi satu anak siapa lagi sisi itu? Saya, Si Pak. udah cepat kamu. Cepat. Ada, Pak. Ya. Kamu terakhir apa suruh kemarin? Bab 3, Pak. Bab 3, cepat. Menyelesaikan bab 3 terakhir. Si Fius ada datang, Fius ada Fius. Fius join nggak si Fius? Itu Pak Fayus ada, Pak. Ada Ada. Pak, join Pak. Ya. Ini Pak, bab 3 saya, Pak. Kemarin terakhir sampai di sini yang saya belum isi. Jelaskan Mas. Saya nggak bisa lihat karena kecil di HP kecil nggak bisa baca aja. Oke, siap. Jadi gini, Oh, Pak. jelaskan aja. Saya kan di bab 3 itu memasukkan variabel penelitian dan operasional variabel, Pak. Sesuai dengan judul saya memasukkan variabel independennya terlebih dahulu.
Jadi di sini variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain yang disebut variabel dependen. Nah, variabel ini dipilih berdasarkan teori atau hipotesis penelitian untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel yang diamati. Nah, di dalam penelitian ini, variabel independen berfungsi sebagai faktor utama yang dianalisis untuk memahami hubungan sebab akibat sehingga memungkinkan peneliti mengevaluasi dampaknya secara lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti berdasarkan jurnal dari Smith et al. Tahun 2020 dan juga Lee and Park tahun 2021. Nah, variabel independen pada penelitian ini adalah green innovation, Pak. Green innovation didefinisikan sebagai inovasi yang dikembangkan oleh produsen baik untuk produk maupun proses dengan tujuan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan. Nah, penelitian ini dalam mengukur green innovation menggunakan 8 item pengukuran. 4 item mewakili inovasi proses dan 4 item berikutnya tentang inovasi produk. Mengikuti penelitian sebelumnya, menurut Agustia et al. Tahun 2019, item pengukuran green innovation diperoleh melalui analisis ini dari analisis isi dari laporan yang dipublikasikan perusahaan. Nah, penelitian ini menggunakan 3 dokumen sumber yaitu Annual Report, CSR Report, Sustainability Report. Dengan pertimbangan, ketiga laporan tersebut saling melengkapi dalam memberikan informasi green innovation yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, terdapat juga di sini Pak, saya cantumkan variabel dependennya. Jadi menurut Hare et al. Tahun 2019, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dalam suatu penelitian dan merupakan fokus utama dalam mengukur hasil atau dampak dari pengaruh yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah nilai perusahaan atau firm size, yang diukur menggunakan indikator seperti Tobin skew. Nah, Tobin skew ini digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan nilai pasar yang lebih besar daripada biaya penggantian asetnya, yang mencerminkan kinerja dan daya saing perusahaan. Nah, di sini saya cantumkan rumus dari Tobin skew, Pak, yaitu Tobin skew sama dengan nilai pasar ekuitas ditambah total hutang dibagi total aset. Nah, di sini sesuai dengan judul saya memasukkan variabel mediasi. Nah, dalam penelitian ini, variabel mediasi berperan sebagai perantara yang menjembatani hubungan antara green innovation dan nilai perusahaan. Secara khusus, kinerja keuangan digunakan sebagai variabel mediasi untuk mengeksplorasi apakah inovasi ramah lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan manufaktur dapat meningkatkan nilai perusahaan secara tidak langsung melalui perbaikan kinerja keuangan. Nah, di sini, variabel mediasi pada penelitian ini diukur menggunakan return on asset atau ROA yang mempunyai rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, saya juga memasukkan variabel kontrolnya, Pak. Jadi di sini, variabel kontrol adalah variabel yang dimasukkan dalam analisis untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, namun tidak menjadi fokus utama dalam penelitian. Nah, variabel kontrol pada penelitian saya itu ada dua, Pak, yaitu firm size dan juga DARE. Nah, di sini firm size rumusnya adalah log. Mas, itu menurut Kenapa, Pak? siapa tuh yang variabel kontrol itu definisi menurut siapa? Kenapa, Pak? Maaf. Definisi variabel kontrol itu menurut siapa tuh? Menurut siapa? Oh, nanti saya belum cantumkan sih, Pak. Ini revisi saya, Pak. Enggak, variabel kontrol, definisi variabel kontrol itu menurut siapa itu? Menurut jurnal sih, Pak, cuma saya belum cantumkan sumbernya. Dia sumbernya siapa? Ya, Pak, sebentar. Jangan dari saya, jurnal saya ada kasih tahu seperti itu. Oke, Pak, baik. Ini jadi revisi saya, Pak. Jurnal saya itu ada persis kalimat kayak kamu itu, jurnal saya itu kamu kutip itu. Ya, Pak. Kamu kalau kutip saya kasih sebutkan nama saya dong. Ya, Pak. Itu apa lagi itu? Nah, ini untuk variabel kontrol yang kedua ini saya ada leverage, Pak, yang diukur dengan rumus DARE, yaitu total utang dibagi total ekuitas, Pak. Nah, ini ada selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisis datanya, Pak. Jadi di sini ada analisis statistik deskriptifnya, Pak. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian, termasuk distribusi dan nilai rata-rata dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan indikator ROA, ROE, NPM, dan juga GPM. Sementara itu, kinerja keuangan perusahaan diwakili
atau diukur menggunakan Tobin skew, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pasar dibandingkan dengan nilai asetnya. Analisis ini dilakukan untuk memahami kondisi awal data serta pola distribusi variabel yang dilakukan dalam penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Nah, di sini selanjutnya terdapat analisis model regresi data panel. Di sini data panel merupakan kombinasi antara data cross-section dan data time series yang memungkinkan analisis terhadap beberapa individu atau entitas pada berbagai titik waktu. Nah, menurut jurnal Alamsyah et al. Tahun 2022, data panel adalah gabungan dari data cross-section dan time series. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa peubah prediktor terhadap suatu peubah respon. Sebagaimana dijelaskan oleh jurnal Alamsyah et al. Tahun 2022, model regresi data panel adalah model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa peubah prediktor terhadap suatu peubah respon dengan struktur data berupa data panel, yang kemudian regresi merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang memiliki keterkaitan sebab akibat. Nah, ketika regresi diterapkan pada data panel, metode ini disebut sebagai sebagai model regresi data panel. Dalam penelitian ini, bentuk regresi data panel yang digunakan sebagai berikut, Pak. Fs Tobin skew IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ROA ditambah beta 2 leverage ditambah beta 3 size, yang kemudian keterangan-keterangan sebagai berikut. Untuk Fs Tobin Q ini saya variabelnya firm size, Fs itu firm size, sebagaimana firm size merupakan variabel dependen saya, kemudian beta 0 itu sebagai konstanta atau intercept, kemudian beta 1 sampai beta 3 ini merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen, kemudian ROA sebagai profitabilitas perusahaan manufakturnya, kemudian leverage sebagai leverage perusahaan manufaktur, dan size sebagai ukuran perusahaannya, Pak. Nah, ini kemudian terdapat 3 pendekatan umum yang digunakan dalam estimasi model regresi data panel, yaitu Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Nah, ini saya menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Common Effect Model atau CEM. Common Effect Model menggabungkan seluruh data, baik cross-section maupun time series, tanpa mempertimbangkan faktor waktu dan lokasi penelitian. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa nilai intercept untuk setiap variabel adalah sama. Demikian pula dengan koefisien slope yang berlaku seragam bagi semua unit cross-section dan data time series, menurut jurnal penelitian Aprilianti et al. Tahun 2022. Nah, persamaan dalam Common Effect Model dapat dituliskan sebagai berikut. YIT sama dengan beta 0. Ini merupakan keterangan-keterangan dari rumus-rumus sebagai berikut, Pak. Nah, kemudian di sini saya juga menjelaskan mengenai Fixed Effect Model. Fixed Effect Model merupakan metode regresi dalam analisis data panel yang mengestimasi parameter dengan memasukkan variabel boneka. Model ini mengasumsikan adanya perbedaan efek antar individu yang direpresentasikan melalui variasi pada nilai intercept. Oleh karena itu, setiap individu dalam fixed effect model dianggap sebagai parameter tidak diketahuinya yang kemudian diestimasi menggunakan teknik variabel boneka. Hal ini kemudian menyebabkan metode ini sering disebut sebagai least square dummy variable menurut jurnal penelitian Aprilianti et al. Tahun 2022. Nah, persamaan fixed effect model dapat dituliskan sebagai berikut, Pak. Nah, di dalam rumus-rumus tersebut, saya juga menuliskan keterangan-keterangan dari rumus di atas. Selanjutnya, terdapat random effect model atau REM. Nah, di sini random effect model digunakan untuk mengestimasi data panel ketika terdapat kemungkinan korelasi antara variabel gangguan, baik antar waktu maupun antar individu. Nah, dalam random effect model ini,
Salah satu kendala yang dapat muncul adalah berkurangnya derajat kebebasan atau degree of freedom yang dapat mengurangi efisiensi estimasi parameter. Oleh karena itu, random effect model dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan yang muncul dalam fixed effect model menurut Aprilianti et al. Tahun 2022. Nah, ini saya santumkan juga rumusnya dan juga keterangannya. Selanjutnya, pemilihan model regresi data panel, Pak. Nah, untuk pemilihan model estimasi regresi data panel, bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai dan optimal di antara 3 pendekatan, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Untuk menentukan model estimasi regresi data panel yang terbaik, diperlukan serangkaian pengujian sebagai berikut. Yang pertama, terdapat uji Chow. Uji Chow adalah metode pengujian yang digunakan untuk membandingkan fixed effect model dengan common effect model. Pengujian ini bertujuan menentukan apakah model data panel yang lebih sesuai adalah common effect atau fixed effect. Jika nilai probabilitas menunjukkan signifikansi, maka fixed effect model lebih tepat digunakan dibanding common effect model berdasarkan jurnal Suteja et al. Tahun 2023. Adapun hipotesis dalam uji Chow sebagai berikut. H0 sama dengan Common Effect Model atau CEM, H1 sama dengan Fixed Effect Model atau FEM. Terdapat kriteria dalam uji Chow menggunakan nilai probabilitas chi-square untuk cross-section dengan nilai 0,05. Keputusan yang diambil dalam uji Chow sebagai berikut. Yang pertama, H0 akan ditolak apabila nilai chi-square pada cross-section lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, H0 akan diterima apabila nilai pada uji chi-square cross-section lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya terdapat uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk membandingkan efek fixed model dengan random effect model. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi, maka fixed effect model lebih tepat digunakan, sedangkan jika tidak signifikan, random effect model lebih sesuai menurut Suteja et al. Tahun 2023. Metode ini berperan dalam mengidentifikasi potensi bias dalam estimasi parameter yang dihasilkan oleh kedua model. Uji Hausman sering diterapkan untuk memastikan keakuratan model dalam analisis data panel, terutama dalam penelitian di sektor keuangan, menurut jurnal Widakdo dan Sadiah tahun 2021. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji ini sebagai berikut. H0 sama dengan random effect model, H1 sama dengan fixed effect model. Kriteria dalam uji Hausman menggunakan nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,05. Keputusan dalam uji Hausman adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 akan ditolak apabila nilai pada uji chi-square untuk cross-section lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, H0 akan diterima apabila nilai pada uji chi-square untuk cross-section lebih besar dari 0,05. Selanjutnya terdapat uji Lagrange multiplier. Digunakan untuk menentukan metode yang paling tepat dalam analisis regresi data panel dengan tujuan memilih antara fixed effect model atau random effect model berdasarkan karakteristik data yang digunakan. Pengujian ini berperan dalam mengidentifikasi model yang lebih efisien dalam menangani heterogenitas antar individu dalam data panel menurut jurnal Nugroho dan Kusuma tahun 2021. Nah, uji Lagrange multiplier ini juga membantu menentukan apakah random effect model lebih sesuai dibandingkan common effect model. Jika hasil pengujian menunjukkan signifikansi, maka penggunaan random effect model lebih disarankan menurut Suteja et al. Tahun 2023. Adapun dua hipotesis yang diajukan dalam uji ini adalah sebagai berikut. H0 sama dengan common effect model, dan H1 sama dengan random effect model. Kriteria yang digunakan dalam uji Lagrange multiplier ini mengacu pada nilai probabilitas dengan cross-section random yang ditetapkan sebagai sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji tersebut, keputusan yang diambil dalam uji Lagrange multiplier adalah sebagai berikut. Yang pertama, H0 akan ditolak apabila nilai pada cross-section chi-square lebih kecil atau kurang dari 0,05. Yang kedua, H0 akan diterima apabila nilai pada cross-section chi-square lebih besar atau melebihi dari 0,05.
Selanjutnya, pengujian asumsi model klasik. Terdapat uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah model regresi, variabel independen, variabel dependen, memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas didasarkan pada analisis statistik Jerqui-Berat test dengan kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05 sebagai berikut. H0 apabila p-value lebih kecil sama dengan 0,05, berarti data residual tidak berdistribusi normal. H1 sama dengan apabila p-value lebih besar sama dengan 0,05, berarti data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Menurut penelitian Mulyono tahun 2019, uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan hubungan yang sangat tinggi antar variabel dalam sampel, sehingga meningkatkan standar error dan mengakibatkan nilai T hitung lebih kecil dibandingkan T-table saat koefisien diuji. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen, menurut jurnal penelitian Ghazali tahun 2016. Untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai toleransi atau variance inflation factor. Nah, nilai toleransi menunjukkan seberapa besar variasi suatu variabel independen yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam model regresi yang baik, seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel bebas dalam model regresi, dapat dilakukan metode sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai VAF atau VIF lebih dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,1, maka terdapat indikasi multikolinearitas. Yang kedua, jika nilai VIF kurang dari 10 atau nilai toleransi kurang dari 0,1, maka tidak terdapat indikasi multikolinearitas. Yang ketiga, jika koefisien korelasi masing-masing variabel independen lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas. Dan yang keempat, jika koefisien korelasi masing-masing variabel independen kurang dari 0,8, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya, terdapat uji heteroskedastisitas. Menurut penelitian Mulyono tahun 2019, model penelitian yang baik adalah model yang bebas dari heteroskedastisitas, menurut jurnal Ghazali tahun 2016. Model regresi yang ideal ditandai dengan tidak adanya heteroskedastisitas atau yang disebut dengan sebagai homoskedastisitas, di mana varian residual tetap konstan. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan berdasarkan analisis statistik Bridge-Pagan-Godfrey test dengan kriteria pengujian menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05 sebagai berikut. H0 sama dengan jika p-value lebih besar 0,5, lebih besar dari 0,5, maka model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. H1 sama dengan jika p-value kurang dari 0,05, maka model regresi mengalami heteroskedastisitas. Nah, untuk selanjutnya, terdapat uji autokorelasi. Menurut penelitian Budi Astuti, S. Hartati, dan S. Susono tahun 2022, uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan antara data observasi dalam suatu rangkaian berdasarkan waktu atau time series atau ruang atau cross-section. Nah, untuk menentukan apakah autokorelasi terjadi atau tidak, dapat digunakan uji Durbin-Watson menurut Jurnal Penelitian Santoso 2015. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan 4 kurang dari DU, maka model regresi bebas dari autokorelasi. H0 sama dengan tidak terdapat autokorelasi, R sama dengan 0. H1 sama dengan terdapat autokorelasi, R tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya terdapat analisis regresi data panel. Di sini terdapat uji simultan yang menurut Kusumawati
dan Haryanto tahun 2022, uji F atau uji simultan merupakan metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model penelitian. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Yang A pertama, nilai signifikan F kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Yang kedua, nilai signifikan F lebih dari 0,05, maka 0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Menurut jurnal Kusumawati dan Haryanto tahun 2022, uji statistik T merupakan metode pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana masing-masing variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dalam suatu penelitian. Nah, pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, nilai signifikan T lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Yang B, nilai signifikansi T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya, terdapat koefisiensi determinasi atau uji R2. Menurut jurnal Kusumawati dan Haryanto tahun 2022, koefisiensi determinasi atau R2 merupakan salah satu uji dalam analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Uji ini memberikan gambaran tentang tingkat keterkaitan antara variabel independen dalam model regresi dengan perubahan yang terjadi pada variabel dependen. Nah, R2 juga digunakan untuk menilai kesesuaian garis regresi terhadap data aktual atau goodness of fit. Nilai koefisiensi determinasi dalam rentang 0 hingga 1, dalam kurung 0 kurang dari R2, kurang dari 1. Semakin mendekati 1, semakin baik model regresi dalam menjelaskan variabel dependen, karena menunjukkan peningkatan kemampuan model seiring dengan bertambahnya variabel independen. Sebaiknya, jika nilai R2 mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan kurang mampu menjelaskan variabel dependen. Mungkin segitu aja, Pak. Sudah selesai bab 3. Mohon maaf, Pak, masih di mute. Daftar pustaka udah bikin daftar pustaka. Daftar pustaka saya tinggal masukin aja sih, Pak. Saya Ini udah... daftar pustakanya. Ini daftar pustakanya ya. Saya Siapa? bikinnya sesuai dengan ketentuan di buku panduan skripsi ya. Siapa? Jangan sampai saya ngorisi-ngorisi lagi, bikin tambah lama kamu sempronya. Iya, Pak. Siap. Ya, bikin Pak, pustakanya. kenapa, Pak? Kenapa? Enggak, Pak. Saya mau nanya, Pak. Ini kan saya tadi revisinya hanya memasukkan jurnal ini aja, Pak, ya? Jurnal apa ya? Menurut berdasarkan penelitian apa. Nah, terus kemudian kalau besok saya tanyakan ke akademik untuk daftar sempro, kira-kira seperti apa, Pak? Kalau kamu belum perbaiki, tanya akademik nggak apa-apa, tanya aja. Ini perbaiki dulu ya. Oke, Pak. Berarti saya belum boleh daftar sempro ya, Pak? Ya gimana kamu belum perbaiki, bisa daftar sekarang sudah tantangan saya. Oke, Pak. Siap. Iya. Gimana saya tantangan proposal belum perbaiki. Oke, Pak. Dapat pustaka belum ada, saya belum ada juga. Ya. Siap. Nanti tanda tangannya saya print ya, Pak? Ininya, Saya print aja nanti hubungi saya di kampus dari Selasa besok. Selasa besok. Iya. Oke, Pak. Siap. Kita sebelum saya jam 10.30. Oke, Setelah Pak. saya sengaja. Nanti Ya. saya chat Bapak lagi. Iya. Oke, makasih Iya. ya, Pak. Iya.
Oke, berikutnya siapa? Salman. Siapa sih? Saya, Pak. Nah, kamu baru pertama kali Mas ya? Betul, Pak. Nah, pertama kamu harus rajin ya. Ya, Pak. Kalau kamu malas, mending ganti pembimbing, jangan sama. Siap, Pak. Kalau kamu sering absen, minta ganti ya nggak apa-apa. Saya diganti nggak apa-apa. Ya, Pak. Nanti nggak boleh. Kamu terus harus punya target tuh. Bab 1 itu harus 2 minggu pengalaman. Siap. Kalau bab 4 1 bulan, 4 minggu. Bab 2 4 bulan. Bab 2. 4 minggu. Bab 2 4 bulan. 4 minggu. Bab 3 2 minggu. Jadi 2 bulan dan selesai. Siap, Pak. Jadi satu bab 2 minggu ya, Pak? Maksimal. Astagfirullah. Dengar dulu bab 1 itu 2 minggu. Ya. Bab 2 4 minggu. Oh. Bab 3 2 minggu. Ayo nyambung ngomongnya ya. Siap, Pak. Ya, terus kamu harus kalau tanya aku bikin itu kamu bisa jawab ya. Ini apa maksudnya? Kalau blank sama sekali, mending ganti pembimbing ya. Yang sama Baik, saya Pak. ya. Baik, Pak. Kalau kamu blank terus ya, jangan sama saya. Ya. Jadi pembimbing yang mau ngeblank itu. Dan kalau tiap minggu datang, mending usah sama saya, mending ganti yang lain aja. Baik, Pak. Nah, itu. Jadi kamu bikin apa? Saya kemarin ngajuin judul tuh 2, Pak. Yang pertama itu metode saya, analisis dampak kebijakan insentif PPN DTP terhadap penjualan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Terus yang kedua, dampak kebijakan insentif PPN DTP, Pak. PPN DTP terhadap penjualan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Itu topiknya pajak. Dan yang kedua, analisis pengaruh penerapan PSAK 72 tentang pengukuran dan pengungkapan aset dan liabilities terhadap kinerja keuangan perusahaan, Pak. PSAK 72, Pak. 72 itu PSAK apa? Pengukuran dan pengungkapan aset dan liabilitas. Aset liabilitas. Iya, Pak. Kamu udah tahu caranya, udah tahu. Buku jurnal utamanya apa? Jurnal utama kamu. Jurnalnya saya sudah siapin sih, Pak. Udah ngerti kamu? Sudah cari-cari, sudah, Pak. Jadi kalau saya tanya harus saya jawab ya. Siap, Pak. Tanya harus bisa jelaskan, jangan sampai blank. Baik, Pak. Ya udah, jadi nanti kamu minggu depan mulai bimbing sama saya. Siap. Berarti ya, minggu depan yang judul kedua aja ya, Oke, baik, Pak. Ya. Oke. PSAK 72 ya, Pak. Oke. Siapa lagi aja yang kamu bimbing sama saya, kamu sendiri? Gimana, Pak? Maaf. Yang bimbingan kata kamu sama saya siapa aja? Sendiri aja. Iya, Pak. Satu doang, Pak. Nah, yang baru saya doang. Ya. Ya udah. Kamu harus patuh sama saya, ikuti jangan bantah-bantah ya. Baik, Pak. Kalau bantah check out aja sama saya. Nah, harus disiplin ya. Baik. Mau cepat dulu enggak? Mau, Pak. Mau cepat dulu enggak? Mau. Nah, ikuti mau saya itu tiap minggu datang tuh sudah belajar rajin ya. Baik, Pak. Dan minggu Kamis besok kita mulai bimbingan bab 1 ya. Baik, Pak. Ini yang bagus ya. Dah ya. Oke, Pak. Ya. Ini 2 bulan lagi harus sempro ya. Ya, Pak. 2 bulan lagi harus net sekitar 2 bulan minggu pertama bulan ketiga kamu udah siap tuh sempro ya. Ya, Pak. Ya. Itu aja dulu ya. Baik, Pak. Kamu catat targetnya bab 1 2 minggu, bab 2 4 minggu. 4 minggu, ya. 2 minggu ya, catat ya. Iya, Pak. Udah ya. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Ya, silakan Mas. Oh ya, siap. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Pak Sebarta. Assalamualaikum.